Ini kayaknya banyak sih yang pengen nyanyi, Dedek. Nyanyi itu loh. Um, apa namanya? Aisyah. Banyak yang bilang nih, Bunda suruh Dedek nyanyi lagu Aisyah secuil aja gitu. Boleh nggak sih Dedek? Bunda kangen Boleh, dengan Bunda. suaranya. Boleh dong, Bunda. Nah, ayo kita nonton. Ayo kita dengerin Dedek Lesti nyanyi lagu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersinar pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Terima kasih. 100 untuk Dedek. Masih tetap bagus. Dedek harus jagain suara Dedek ya. Insya Allah. Dedek, Bunda pengen dengar pengalaman Dedek selama kurun waktu dari Dedek sukses menjadi juara 1 di DA1 sampai hari ini. Pengalaman apa yang sangat berkesan buat Dedek? Terus yang paling jauh nyanyi Dedek kemana? Pengalaman yang paling berkesan apa ya? Dede kan nggak pernah keluar, nggak pernah pergi tanpa bapak. Jadi ikut audisi pun, sebelum audisi pun Dede nyanyi dari panggung ke panggung sama bapak gitu. Jadi pada saat Dede selesai kompetisi DA1 waktu itu dikasih kesempatan sama SCTV waktu itu untuk syuting STV pertama kali. Dede belum tahu blocking, baca skrip gimana, pokoknya belum paham sama sekali gitu. Jadi pada saat itu syuting taunya di Cibubur gitu. Dede kan belum, uang hadiah belum turun waktu itu. Terus mobil juga belum ada, belum turun. Dede belum nggak ngerti sama bapakku harus naik apa kalau ke Cibubur. Terus naik taksi dari, waktu itu kan masih ngekos di depan Indosiar. Naik taksi dari situ ke Cibubur, Masya Allah Bunda, Dede lupa berapa ongkosnya, cuman waktu itu uang 500.000 tuh menurut Dede udah ngabis buat ongkos doang gitu istilahnya. Ya Allah, itu rasanya buat bayar kosan aja susah gitu. Jadi orang kan taunya jadi selesai kompetisi langsung seneng, langsung dapat uang banyak gitu, padahal enggak. Ngerasain dulu jalan kaki di Jakarta, nyari-nyari kos sama bapak berdua di Jakarta yang nggak tahu Jakarta. Terus dari jalan kaki mau ke lokasi syuting karena belum punya akses buat ya belum punya mobil lah, belum punya kendaraan loh. Jadi waktu itu ada yang nolongin temen satu judul waktu itu. Dia baik banget, orang Bandung. Jadi numpangin Dede di mobilnya Bunda. Jadi kalau mau syuting tuh Dede diajakin, ayo Lesti ikut aja bareng sama bapak. Itu selama 1 minggu 5 hari Dede berturut-turut numpang ke itu sama orang itu, pemain juga. Dede harus minum, harus ngekos selama 1 minggu di Cibubur yang supaya dekat lokasi syuting gitu. Pengalaman terus, jadi nambah pengalaman. Iya, jadi ngekos terus
Dede nggak tahu kalau pada saat itu bapak sakit. Lagi bulan puasa juga bunda, sakit. Ditahan aja mungkin karena mau gimana pun juga kan harus tetap nemenin anak gitu, nggak boleh ngeliatin sakit ke anak. Pas malam-malam enggak, jam 3-an mau sahur, jadi ngeliat ngedengar gerak lagi tidur, apa itu, bangun taunya bapak pingsan. Terus bingung tuh Dede mau gimana, aduh ya Allah ini siapa. Dede minta tolong karena berdua kan. Untungnya ada Teh Eva bunda, Teh Eva yang dari Garut, anak DA1 juga, satu kosan di situ. Jadi minta tolong sama Teh Eva, tolong Dede ini bapak pingsan, mau berobat. Terus akhirnya nggak sempet keluar, bapak disuruh nunggu karena Dede belum bisa bawa mobil waktu itu. Untungnya dipinjemin mobil sama Teh Eva yang bawa mobil. Akhirnya beli makan, beli minum itu. Ganggu aja enggak bunda, cuman sedih aja gitu, maksudnya mungkin bapak tuh sakitnya tuh dari semalam, tapi Dede malah tidur aja. Itu sih rasanya sedih banget. Itu yang berkesan buat Dede. Iya, pengalaman gitu, maksudnya ternyata mau bagaimanapun juga orang tua mau dimanapun anak, tetap aja anak tuh dirangkul gitu. Jadi Dede kan pernah gitu bunda, menduakan orang tua gitu. Iya, kasarnya mungkin menduakan orang tua karena di usia Dede yang pada saat itu masih belia. Masih ngerasa Dede paling bener, ngerasa Dede paling Dede ini paling bener lah gitu. Bawaannya pengennya main, ketemu teman-teman dan lain-lain gitu. Tapi ternyata apa yang disampaikan orang tua tuh yang terbaik buat Dede juga gitu. Dan tapi itu orang melihatnya kan berasa. itu adalah proses. Jadi Dede juga nggak harus menyesali gitu. Dan pada saat itu kan memang story-nya Dede kan bapak memang lagi sakit, ada tumor di payudara ya. Iya, di payudara. Di dada. Payudara perempuan ya. Payudara. Iya, tapi maksudnya ya cowok susu ya. Di dada lah ya gitu. Iya. Tapi ya memang bukan Dede aja yang mengalami hal seperti itu. Banyak orang waktu itu, Evi Masamba juga pernah curhat sama bunda. Aku bilang bahwa memang untuk ikut kompetisi itu mendapatkan hadiah tidak langsung orang lihatnya, wah abis menang langsung semuanya banyak banget, terus hadiah umroh lah, hadiah uang lah, hadiah mobil dan lain sebagainya, seolah-olah habis malam itu brand langsung jadi miliknya mereka gitu. Tetapi memang jadinya kita juga tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Dan itu memang pernah dialami sama Evi Masamba bunda. Orang lihatnya di Sulawesi itu aku itu seperti ini, aku itu kayaknya dilihatnya udah sukses apa segala macam, padahal mereka nggak tahu ya Allah aku dikontrakkan. Memang proses untuk menjadikan seorang pemenang itu hadiahnya mungkin harus nunggu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan baru cair, terus mobilnya juga baru diberesin atau gimana gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Nah, pengalaman ini yang perlu kita kasih tahu kepada penonton atau pemirsa, mungkin juga keluarga dan tetangga kerabat gitu. Dulunya itu sebagai seorang juara seperti Dede atau Vildan atau yang lain, prosesnya saya rasa sama semua gitu. Tidak harus menang langsung jedar semua jadi punya dia semua pada saat itu, enggak juga gitu. Semua memang butuh proses, dan itu prosesnya Dede yang luar biasa, dan itu menjadi banyak orang yang terinspirasi Dede, karena sampai hari ini, kemarin bunda waktu audisi pun juga ada beberapa suara yang mirip-mirip Dede, karena mereka terinspirasi dengan perjuangannya Dede kayak apa. Amin. Sayang
sayangnya Dede kepada orang tua itu seperti apa gitu tuh, semuanya udah dalam artian sudah ada ceritanya di waktu di salah satu stasiun televisi menayangkan itu gitu. Dan itu yang paling berkesan buat Dede adalah bagaimana sedekat apa Dede sama bapak gitu. Berjuang dengan orang tua. Sama satu lagi. Iya, apa tuh? Waktu audisi pertama Dede. Audisi pertama Dede kan waktu itu peserta paling terakhir. Ketemu Itu Bunda udah marah-marah tahu. Bunda Oh iya. udah marah-marah. Ini udah jam berapa? Kamu naik jam berapa? Jam 2 apa jam 3 tuh? Jam 2, Bunda. Jam 2 ya? Jam, ini iya, aku udah jam 2, ya. dari pagi audisi, jam 7 udah ditungguin make up, udah audisi dari jam 9, tank sampai jam 2 malam gak kelar-kelar nih, capek, udah pokoknya tutup aja gitu, masih ada 5 lagi, gak mau, udah selesai, udah capek ini, tenagaku udah gemeteran gitu. Iya. Satu aja Bu Ratu, satu aja Mbak Inul katanya, oke satu, silakan masuk gitu. Baru dari tadi tuh memang gak ada yang plak gitu, yang klik banget di hati Bunda. Audisi kok di sini nggak ada yang bagus ya, ada beberapa tapi nggak semuanya bagus gitu, maksudnya belum ada yang cetar banget. Tahu-tahu ada anak kecil muncul dengan bedanya yang agak belepotan. Iya. Akhirnya udah, aku langsung tahu nggak Dede waktu itu, aku bilang begini, udah gue udah nemu jagoannya nih gitu. Siapa Bu Ratu? Udah anak kecil ini ada jagoannya ini nanti. Soalnya dari audisi pertama, kedua, ketiga di daerah kemana kita terbang, aku belum dapetnya suara yang kayak begini nih dangdut, aku bilang gitu. Tapi anaknya masih kecil, itu apa namanya bisa diatur lah, itu umur, aku bilang gitu. Yang penting ini kualitas dianya udah dapet nih gitu, udah matang. Kecil udah matang, ini menjadi sesuatu nanti. Oh gitu ya Bunda. Wah ini harus dijagain nih, pokoknya harus jagain lo ya, aku bilang gitu. Ini anak nggak boleh ini lagunya benar-benar harus dapetin yang bagus, aku bilang gitu, biar dia nggak salah gitu. Jadi aku udah dapet jagoannya keren banget nih gitu. Jadi aku tuh benar-benar sampai di rumah itu ngebayangin kamu Dede. Masya Allah. Nah ini pokoknya harus menang nih. Gila sendiri, padahal sebenarnya urusan TV sama orang lain ya, orang TV Iya, yang dukung, iya. Nonton ya, SMS juga gitu. Iya. Waktu itu memang SMS-nya Dede udah bagus, terus semuanya mensupport. Aku senang banget, pilihanku gak salah gitu. Jadi gak malu-maluin gue jadi juri. Jadi pada saat itu Dede tuh ya udahlah nih, aku mau cari pengalaman mau lolos atau enggak gitu. Nggak nyangka juga sampai berkesan nih. Dede nyanyi terus Bunda ngasih golden ticket, nominasi waktu itu, tiket nominasi, dengan Bunda sambil sujud gitu, Masya Allah. Seorang waktu itu ya, seorang Bunda Inul Daratista sujud Dede gitu. Yang ya Allah, tapi memang itu jadi motivasi Bunda, jadi semangat bahwa Dede harus terus belajar, Dede harus tunjukin bahwa Dede mampu, Dede bisa gitu. Dari situ sih belum memikirkan Dede harus menang, yang penting Dede harus sambil bagus aja gitu, cari pengalaman aja dulu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dikasih kesempatan, dikasih rezeki, dan banyak orang yang mendukung, akhirnya alhamdulillah Dede jadi pemenangnya gitu. Masya Allah. Nyanyi yang paling jauh di mana Dek? Kenapa Bunda? Nyanyi yang paling jauh di mana? Kalau jauh, di luar Indonesia Bunda. Di mana aja? Pokoknya Dede yang paling jauh terima jobnya di mana? Kalau di Indonesia di Papua. Kalau keluar Indonesia, alhamdulillah di Brunei Bunda. Bagus. Alhamdulillah. Internasional ya. Alhamdulillah. Jadi itu harus dipertahankan sama Dede. Karena menjadi seorang bintang, Dede itu sudah termasuk paket komplit. Amin. Suaranya udah memang basicnya, dasarnya memang udah ada. Terus Dede juga menyanyi sebagai seorang hijaber juga. Dan Siti Nurhaliza juga seperti itu, suaranya bagus, dia punya talenta dan karakter yang kuat. Jadi Dede boleh menjadi benar-benar harus dijagain, karena tidak semua orang sama dengan Dede gitu. Kelebihannya Dede, semuanya orang tidak bisa tiru.
walaupun banyak teman-teman adik-adikmu audisi kemarin yang niru-niru suaranya dicengkok kayak Dedek Lesti, kayak si Selfie gitu, tidak ada yang bisa gitu. Setiap orang punya karakter masing-masing dan kamu harus jagain itu sampai kamu nanti dewasa. Karena itu bisa membuat kamu menjadi sukses kalau kamu bisa mengemas suaramu, kalau kamu bisa membuat packaging dirimu menjadi sesuatu yang menjadi orang lihatnya itu wah gitu. Jadi ya itu harapan Bunda sih buat Dede. Amin, insyaallah Bunda. Insyaallah. Karena udah berapa Nek? Karena udah berapa Nek sekarang? Amin. Ya udah. Cerita nggak apa-apa. Ini adalah motivasi buat mereka yang niru Dede, yang pengen kayak Dede Lesti. Pertama kali dapat honor berapa sebagai seorang penyanyi yang belum ngetop di kampung masih ngerambah. Sekarang Dede dapat duit berapa gitu. Bunda nggak tanya tabungan, takutnya ini nggak bagus ya. Yang penting honor